Selamat pagi Sir dan teman-teman, perkenalkan nama saya Lady Anastasia Hamu dari kelas 8C. Kali ini saya akan membahas mengenai tata negara dan pemerintahan Indonesia dari bab 3, yaitu tentang lembaga penyelenggaraan negara. Mata pelajaran PKN yang diampu oleh Sir Herlo Yanus Harto SPD. Berikut video presentasi dari saya. Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menyatakan bahwa penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan bagian dari doktrin trias politika. Secara sederhana, trias politika sebagaimana dijelaskan KBBI adalah pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. Miriam Budiarjo, Kometris Politika, merupakan salah satu prinsip normatif yang menegaskan bahwa fungsi kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, agar penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dapat dicegah. Trias politika diprakarsai oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul True Treatises of Government yang terbit pada tahun 1689. Locke menyampaikan gagasannya tentang 3 fungsi kekuasaan negara yang terpisah. Ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan melakukan perserikatan aliansi dan segala kegiatan dengan pemerintah luar negeri. Montesquieu dalam buku D. Esprit de Lois yang terbit pada tahun 1748 menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dibagi 3 atas 3 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga ini tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. 1. Pasal 3 ayat 1 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Pasal 20 ayat 1 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 3. Pasal 22D ayat 2 menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna mengadakan hukum dan keadilan. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Dalam buku Checks and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia oleh Badan Pengkajian MPR Republik Indonesia tahun 2017 dikatakan bahwa dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari distribution of power menjadi separation of power. Mekanisme checks and balance memungkinkan masing-masing lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menurut Muhammad Mahfud MD, tidak terlihat mekanisme checks and balance di antara ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Akibatnya, lembaga eksekutif presiden memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Mekanisme checks and balance baru saja terlihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, mekanisme checks and balance tampak lebih proporsional dan operasional. Jika kekuasaan politik di Indonesia dikaji secara lebih mendalam, akan ditemukan alat kelengkapan negara yang lain di luar ketiga lembaga disebut di atas. Contohnya lembaga eksaminatif atau inspektif yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.